Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Bersedia. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa yang kepada akhirnya kita masing-masing. Doa yang mulai. Doa selesai. Ya, kelas 10 minta 3 ya. Iya. Ada yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah hadir semua, Pak. Oh, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih dapat bertemu kembali sebagai guru dan siswa. Tentunya kita menuntut ilmu, karena menuntut ilmu itu merupakan suatu kewajiban bagi kita, suatu kewajiban bagi setiap muslim. Baik, adik-adik sekalian, pada hari ini kita akan memasuki materi terkait dengan haji. Ya, jadi ke depan mungkin kita akan mempelajari materi-materi yang berkaitan dengan haji, entah itu pengertian, kemudian syarat wajib, rukun, sunnah, ataupun amalan-amalan daripada haji. Baik, silakan dibagi dulu bukunya. Tolong dibagikan. Ya, satu orang satu ya. Silakan dibuka halaman 176. Ya. Jadi materi kita pada hari ini adalah berkaitan dengan haji. Ya. Nah, apa tujuan daripada kita mempelajari materi haji ini? Yang pertama adalah kita mengetahui pengertian daripada haji. Nah, yang kedua, kita setelah mempelajari, kita dapat mengetahui syarat wajib haji. Kemudian yang ketiga, kita dapat mengetahui rukun haji. Yang keempat, sunnah. Kemudian yang kelima, amalan. Ya. Baik. Tujuan pelajaran kita pada hari ini insyaallah mudah-mudahan kita bisa capai, yakni pengertian haji, syarat, kemudian rukun, sunnah, dan amalan haji. Ya. Baik, adik-adik sekalian, di buku kalian yang ada di depan itu, di dalamnya sudah ada pengertian haji. Silakan nanti dibaca terkait dengan apa yang saya jelaskan pada hari ini. Jika misalnya adik-adik tidak mengerti, silakan nanti ditanyakan, baik itu melalui pelajaran di kelas ataupun nanti pembahasan kita selanjutnya. Baik, terkait dengan pengertian haji. Nah, haji ini pengertiannya ada dua, ya, menurut bahasa, kemudian menurut istilah. Nah, secara bahasa, haji itu berarti melakukan kunjungan ke tempat yang agung. Ya. Kemudian secara istilah, ya, haji pengertiannya terbagi dua, bahasa dan istilah. Ya. Kemudian secara istilah, haji ini melakukan pengertiannya melakukan kunjungan ke tempat-tempat tertentu atau dan dia pelaksanaannya itu waktunya ditentukan, artinya dia juga di waktu-waktu tertentu. Nah, ke tempat-tempat tertentu, ya, ke tempat-tempat tertentu artinya dia itu bukan sembarang tempat dilaksanakannya, tetapi
dia dilaksanakan ke tempat-tempat tertentu, misalnya dia di Mekah ataupun kemudian di waktu-waktu tertentu. Nah, haji ini merupakan ibadah yang ditentukan waktunya, artinya berbeda dengan ibadah-ibadah yang lainnya, misalnya sholat, puasa ataupun apapun itu. Nah, haji ini dia alokasi waktunya dia di bulan Syawal, kemudian Zulkaidah, kemudian yang ketiga adalah di bulan Zulhijjah. Ya. Kemudian itu saja mungkin terkait dengan pengertian. Ya, selanjutnya boleh dicari-cari di sumber yang lain. Kemudian tujuan pelajaran kita pada hari ini adalah yang kedua, tujuannya adalah syarat atau mengetahui syarat wajib haji. Syarat wajib haji yang pertama adalah dia harus beragama Islam. Ya. Orang yang naik haji tentunya harus beragama Islam. Artinya ketika ada non-muslim maka dia harus terlebih dahulu masuk atau memeluk agama Islam, ya, dengan syarat yang mengucapkan kalimat syahadat. Kemudian yang kedua adalah berakal. Ya, orang yang haji itu, orang yang menunaikan haji itu dia harus penuh, artinya tidak setengah-setengah. Dalam bahasa kasarnya itu tidak gila. Kemudian yang ketiga balik, ya. Yang ketiga itu balik, artinya dia sudah dewasa atau memenuhi syarat. Kemudian yang keempat itu harus merdeka, ya. Ya, dimana dulu di zaman-zaman dahulu itu ada istilah budak atau perbudakan. Nah, olehnya itu untuk menunaikan ibadah haji ini, syarat wajibnya haji, dia harus merdeka dulu atau terlepas dulu dari belenggu budak. Kemudian yang terakhir atau yang kelima adalah dia harus mampu. Dia harus mampu. Dalam artian mampu secara materi ataupun secara fisik. Ya, artinya mampu secara materi berarti dia harus memiliki banyak uang. Ya, artinya bukan hanya uang untuk melakukan perjalanan haji hingga kembali pulang ke rumah, tetapi orang yang ditinggalkan di rumah itu juga harus ditinggalkan uang, artinya supaya bisa memenuhi kehidupan mereka hingga sampai dia kembali. Kalau misalnya itu suami yang berangkat. Ya, kemudian yang ketiga, tujuan pelajaran kita pada hari ini adalah rukun haji atau rukun sah haji. Nah, yang pertama adalah ihram, ya. Rukunnya itu yang pertama adalah ihram. Ya, ihram ini dia berarti niat, ya. Artinya orang yang melakukan haji itu tentunya dia harus memiliki niat. Karena segala sesuatu yang kita lakukan adalah tergantung daripada niat. Kemudian yang kedua adalah wukuf, ya. Yang kedua adalah wukuf. Ya, wukuf ini berarti dia berdiam diri. Nah, di dalam rukun sah haji ini yang kedua adalah wukuf. Dia di sini disunahkan untuk kita memperbanyak doa. Kita harus memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah tawaf. Nah, tawaf ini dia melakukan perjalanan dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Kemudian yang keempat adalah sa'i. Yang kelima itu tahallul, ya. Yang keempat sa'i, kemudian yang kelima tahallul. Ya. Tahallul ini berarti dia mencukur. Nah, tahallul itu artinya mencukur, ya. Nah, artinya kita disunahkan atau untuk mencukur rambut minimal 3 helai. Ya. Itu saja terkait dengan rukun daripada haji. Kemudian sunnah haji. Nah, sunnah haji ini berbeda dengan syarat wajib dan rukun haji. Nah, sunnah haji ini artinya apabila kita melaksanakannya maka
pahala. Tapi kalau kita tidak lakukan juga itu tidak apa-apa. Tetapi terkait dengan syarat dan rukun, jika rukun daripada yang keenam rukunnya tadi kurang satu ya. Ya, rukun ini dia harus tertib. Ya, artinya dia harus terurus dari ihram, wukuf, tawaf, sa'i, tahallul, kemudian tertib. Artinya tidak boleh ditukar, tidak boleh dari bawah, dari tengah, dia harus dari atas. Nah, kemudian rukun ini tidak boleh ada yang ditinggalkan. Misalnya ihramnya dilaksanakan, wukufnya tidak. Itu tidak boleh. Apabila salah satunya tidak terpenuhi atau tidak terlaksanakan, maka hajinya itu tidak sah, ya, tidak sah haji. Kemudian sunnah haji. Nah, berbeda dengan rukun dan syarat. Sunnah haji itu apabila kita melaksanakannya, itu kita akan mendapat pahala. Apabila kita tidak melaksanakannya, maka haji kita atau amalan haji kita itu tetap sah atau tetap diterima. Kemudian haji ini, ya, tujuan pelajaran kita yang terakhir adalah terkait dengan amalan haji. Nah, amalan haji ini merupakan amalan yang paling utama, ya. Haji ini merupakan amalan yang paling utama, di mana haji sendiri itu merupakan rukun atau salah satu dari rukun Islam. Ada yang tahu rukun Islam berapa haji? Ada yang tahu? Ya. Haji itu merupakan rukun Islam yang kelima, ya. Haji yang kelima. Ya, jadi dia hukumnya wajib bagi orang yang mampu, ya. Seperti yang saya jelaskan tadi di awal, dia hukumnya wajib bagi orang yang mampu, ya. Artinya ketika misalnya tidak mampu, maka kita tidak memaksakan, ya. Artinya dia tidak dikenakan kewajiban. Kemudian amalan-amalan yang dapat kita ambil atau kita lakukan ketika kita melaksanakan perjalanan haji. Yang pertama adalah mandi besar, ya. Ya, amalan-amalan yang dapat kita lakukan ketika kita melaksanakan ibadah haji. Yang pertama adalah kita memperbanyak doa, ya, berdoa. Kemudian memperbanyak doa. Setelah itu haji ini merupakan orang yang melaksanakan haji, ya. Orang yang melaksanakan haji itu termasuk tamu Allah, ya. Haji ini termasuk orang yang melaksanakan haji itu termasuk tamu Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu ketika misalnya dia berdoa pada saat dia melaksanakan haji, maka insya Allah doanya itu akan terkabulkan, ya. Kemudian amalan yang lainnya, masih banyak sebenarnya amalan-amalan yang perlu kita ketahui dan kita lakukan ketika melaksanakan ibadah haji. Namun karena kita dibatasi dengan waktu, insya Allah di pertemuan berikutnya atau di melalui media misalnya, boleh silakan ditanyakan. Ya, sampai di sini ada yang perlu ditanyakan? Oh ya, silakan. Bagaimana jika perempuan, apakah kita jilbab atau? Baik, terkait dengan tahallul. Terkait dengan tahallul, dia artinya mencukur rambut, ya, ataupun yang lainnya. Jadi dia tahallul ini merupakan salah satu rukunnya, rukun sah. Jadi dia harus terlaksanakan. Apabila misalnya tidak terlaksanakan ini, maka hajinya itu tidak sah. Nah, bagaimana dengan perempuan? Ya, kalau perempuan juga dia harus mencukur, ya. Dia harus mencukur atau menggunting dalam artian, toh? Karena kenapa? Kalau kita tidak gunting atau tidak cukur, maka rukun daripada haji ini tidak terpenuhi, ya. Tidak terpenuhi. Olehnya itu kita perlu melakukan cukur atau guntingnya, ya,
bukan. Tahu, artinya sesama mereka saja, tidak boleh yang lainnya. Tahu? Paham ya? Ada lagi yang perlu ditanyakan? Pak. Tidak ada ya? Baik, kalau tidak ada, kita tutup pelajaran kita hari ini.